Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Miss Leni berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi baru. Dan khusus untuk materi ini kita akan belajar dari LKS semester ganjil halaman 17. Kita akan belajar tentang aku dan lingkunganku. Nah, anak-anak, sebagai rangkuman, bahwa manusia pertama yang Tuhan ciptakan di Taman Eden, yaitu Adam dan juga Hawa, diberikan suatu tugas dan tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan tugas yang sama itu juga kini menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sempurna, serupa dan segambar dengan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan alam ciptaan Tuhan. Dimulai dari lingkungan rumah, ya, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan tempat di mana anak-anak bermain. Nah, anak-anak, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam. Contohnya, di lingkungan rumah, ya. Cara kita untuk memelihara alam adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan supaya gotnya tidak tersumbat, dan masih banyak hal-hal lain yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam di sekitar rumah kita. Nah, anak-anak, untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa melihat tugas LKS halaman 21. Bagian 2 yaitu uraian dari nomor 1 sampai nomor 5. Miss Leni rasa pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan aplikatif yang anak-anak bisa menjawabnya, ya, sesuai dengan pengertian anak-anak, ya. Contoh soal nomor 1. Sebagai anak yang peduli lingkungan, tuliskan 4 hal yang dapat kamu kerjakan sehingga rumahmu menjadi indah dan enak dipandang mata. Nah, anak-anak mencari 4 kegiatan yang anak-anak bisa lakukan di rumah, ya, di mana keempat hal tersebut bisa menolong, ya, anak-anak untuk menata lingkungan rumah agar kelihatan indah dipandang mata, ya. Satu contoh dari Miss Leni, contohnya adalah misalkan menyapu halaman, ya. Lalu contoh kedua lagi, misalkan menyiram tanaman pagi dan sore hari. Ketika tanaman-tanaman di sekitar rumah anak-anak tumbuh, ya, dengan asri, maka kan pasti lingkungan rumah akan enak dipandang mata, indah sekitar rumah kita. Nah, lalu yang kedua, soal kedua, tuliskan langkah-langkahmu untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan rumah. Satu saja contoh dari Miss Leni. Selanjutnya nanti anak-anak cari sendiri, ya. Salah satu contohnya adalah dengan cara membersihkan selokan rumah supaya selokannya tidak tersumbat. Nah, cara membersihkan selokan rumah adalah salah satu kegiatan yang anak-anak dapat lakukan untuk mencegah banjir. Masih banyak hal-hal lain yang anak-anak bisa lakukan, ya, untuk mencegah terjadinya banjir. Lalu pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4, dan pertanyaan nomor 5 misalnya rasa anak-anak bisa menjawabnya. Dan misalnya hanya berpesan, kerjakanlah sendiri anak-anak, ya. Kalau bisa kerjakan sendiri sesuai kemampuan anak-anak, sesuai pengetahuan anak-anak. Kalau memang benar-benar sudah tidak mengerti dengan pertanyaannya, boleh bertanya kepada Miss Leni atau boleh meminta bantuan kepada orang tua. Nah, itu saja anak-anak materi untuk hari ini. Semoga anak-anak semuanya tetap semangat menjalani masa-masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan rajin, ya. Dan masih banyak hal lagi yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itu saja anak-anak. Selamat mengerjakan tugas dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati.